Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin merespon komentar dari Bang Zul 55. Sampean emang udah omset miliaran, share testimoni dulu sebelum ngajarin orang lain. Oke, saya jawab langsung. Jawaban saya belum. Ya, saya belum ya di teman-teman Wondes Academy. Dan di sini saya sebenarnya tidak mengajarkan, saya cuma cerita apa yang saya alami sehari-hari. Kalau ada pembelajaran yang baik, ambil. Kalau nggak ada, buang aja ke laut ya. Mas Bang Zul, silahkan. Kalau panjenengan masih mau respon lagi, langsung aja WA ke saya. Silahkan DM boleh, kita diskusi ya. Jadi lagi-lagi saya tidak mengajarkan langsung, tapi ini cerita yang saya jalankan sehari-hari, bahwa saya tuh punya mimpi-mimpi, biasanya tak pentokin mimpi saya. Itu yang saya pelajarin sampai di usia saya sekarang yang 46 tahun. Kalau panjenengan mau mampir, monggo silahkan, tak tunggu di Siomay Wondes Kebon Jeruk, tinggal di search aja di Google ya. Cari Siomay Wondes, insya Allah bisa jumpa langsung, kita nongkrong bareng di sini. Jadi tidak perlu share-sharean testimoni ya, karena memang belum terjadi. Nawaitu saya adalah saya sharing mengenai mimpi-mimpi, berani bermimpi gitu ya teman-teman ya. Ya, itu menanggapi komentar dari Mas Bro Bang Zul 55 ya. Mohon maaf kalau panjenengan tidak terima, sah-sah saja. Cuma nawaitu saya menebar kebermanfaat, menebar cerita-cerita kekatroan saya, kendesoan saya di akun ini ya. Dan ini mungkin beliau salah menyangka bahwa saya seorang miliarder gitu. Mimpi, yes, I have a big dream. Itu yang coba saya terapkan ke diri saya. Saya dulu, cerita sedikit, punya mimpi jadi seorang manajer ya di kantor. Saya masih staff, saya masih seorang yang orang biasa, yang saya nggak punya sertifikat, saya nggak punya ijazah, saya kerja di IT cuman masih di bawah level technical support, tapi mimpi saya jadi seorang manajer teman-teman. Apakah mimpi saya itu cuman mimpi? Akhirnya saya coba eksekusi. Caranya seperti apa? Saya ngelamar kemana saja dengan yang saya lamar jabatan manajer. Secara syarat, tentunya saya tidak memenuhi syarat teman-teman. Bang Zul ya, saya sini cerita sedikit mengenai kenapa kok saya berani bermimpi miliaran. Yes, saya bahkan bukan miliar, triliunan saya mimpi. Tapi lagi-lagi hasil saya serahkan ke Allah. Itu teman-teman ya. Jadi kalau Bang Zul 55 minta testimoni, saya ceritakan ini ya. Jadi nawaitu saya adalah itu. Jadi dulu kayak gitu, saya lama kerja terus. Dan akhirnya saya gagal, ngelamar itu gagal. Nggak diterima sebagai seorang manajer. Ya pastinya dilihat dong, wah lo cuman sebagai staff IT, basic knowledge lo nggak ada, kenapa lo jadi mana manajer gitu ya. Tetapi interview saya dipanggil beberapa kali. Bahkan saya sampai berani di tahun 2015 apa 2017-an atau 18 kurang lebih ya, itu saya diinterview oleh salah satu gedung di BEJ, Bursa Efek Jakarta, yang mengelola di sana. Dengan PD-nya saya minta gaji 30 juta waktu itu. Minimal 25, saya minta 30 juta. Di kepala saya sekelas area yang elit di pusatnya saham, pusatnya keuangan Indonesia, duit segitu kecil dong. Dan nyatanya apa? Mereka nggak berani. Saat itu saya mudah menduduki level manajer dan melamar di situ, di interview, dan mereka tidak banyak bicara. Terus saya juga pernah interview di Tokopedia, di awal-awal Tokopedia sebelum mendapatkan investasi 1 miliar apa 6 miliar seingat saya pertama waktu itu. Sama, saya juga tawarkan gaji, minta salary yang saya tembak langsung, jebrot. Itulah gaya-gaya ngawur saya yang saya jalankan selama kehidupan saya teman-teman ya. Dan ini lagi-lagi saya belokkan bahwa sampean memang udah omset miliaran? Belum. Saya nggak mau omset miliaran, tapi saya mimpinya profit miliaran. Itu bahkan tak print di tembok saya.
Printnya bukan ini, tapi print saya adalah sedekah 1 miliar gitu ya. Mungkin mungkin ini teman-teman ya. Ini sudah saya tulis, saya print, saya lihat tiap hari. Saya taruh di depan siapapun biar bisa ngelihat apa sih yang jadi cita-cita dan mimpi saya ini. Sedekah 1 miliar per hari. Artinya apa? Kalau sedekah 1 miliar per hari, profit yang mesti didapatkan 100 miliar. Mimpi, cita-cita. Actionnya saya coba aja begini sebisanya. Masalah hasil, berhasil enggak, itu bukan urusan saya. Tetap Tuhan yang menentukan. Nah, lagi cerita saya tadi bahwa saya seorang cuman staf biasa gitu, saya melamar-lamar kemana-mana dan saya tidak diterima. Tapi jalan Tuhan memang tidak bisa ditebak dengan akal manusia biasa. Saya akhirnya bisa berpindah kerja jadi seorang ya level-level supervisor lah kayak gitu. Dan suatu titik di tahun 2015 atau 2016, saya spesifiknya agak lupa. Saat saya di sana handle data centernya Surya University, dengan mudahnya dipanggil oleh wakil rektor, dipanggil siapa yang di sini yang jadi seniornya, ya sudah menduduki level manager. Dengan sangat mudah, tanpa tes, tanpa apa, saya tiba-tiba menjadi seorang level yang pernah saya impi-impikan di situ. Dari situ saya terus belajar bahwasanya mimpi memang harus gila, mimpi harus tinggi. Nah, makanya Mang Bang Zul ini yang tak ceritakan tuh di sini sebenarnya. Kenapa saya nggak mau mimpi ngomongin lagi omset segala macam, tapi karena omset itu bukan profit. Makanya saya langsung gilakan saja, naikkan lagi kegilaan, kegendengan saya dengan saya naikkan menjadi level saya ngomongin profit. Bahkan saya nggak kaleng-kaleng, saya tulis saja itu. Karena itu akan membawa alam bawah sadar setiap hari mau menuju ke sana. Lagi-lagi destinasinya, endingnya Tuhanlah yang menentukan. Masalah hasil, I don't know. Jadi majority kehidupan saya itu. Terus contoh kedua, saya dari kecil itu tidak mengerti tentang dream, tentang mimpi. Kamu mau jadi apa sih kelak gitu ya. Sampai satu titik, saya nggak dari kampung, saya orang kampung, orang desa, yang nggak ngerti apa-apa, ke Jakarta jadi bahan bulian. Saya sekolah di SMK 57, Ragunan, tahun 94, lulus dari kampung ke Jakarta. Ternyata di Jakarta saya dibully, karena orang desa, bahasanya medok, segala macam. Saya di situ yang biasa di sekolah SD, SMP itu saya ranking 1 atau 2, masuk Jakarta kelas 1, hampir nggak naik kelas karena stres, karena dibully. Dengan gegar budaya. Di situ terjadi terus sampai saya lulus, akhirnya saya bisa up dan saya ke dunia kerja. Ternyata itu berimpact ke dunia kerja, saya nggak ngerti. Terus PD saya kurang segala macem, dan akhirnya saya punya cita-cita baca buku, menemukan buku-buku motivasi seperti ini teman-teman ya. Banyak-banyak buku. Ini baru yang saya beli, nih saya dapat sampel kalau ini macam-macam buku sampai seperti ini, dan macam-macam masih banyak lagi buku-buku pengembangan diri, motivasi yang membuncahkan mimpi saya, mimpi jadi seorang entrepreneur, jadi wirausaha. Karena menurut saya salah satu cara menjemput duit yang paling cepat adalah menjadi pedagang dan pebisnis dan seorang entrepreneur. Itu pun gendeng lagi teman. Satu saat saya bekerja di Binus University sebagai IT, di sana itu saya mentok. Saya nggak punya sertifikat, lagi-lagi yang saya ngelamar-lamar tadi. Segala macam kayaknya saya sudah mentok deh. Dengan gaji saya waktu itu mentok di 3.800.000, dan udah mungkin sampai tua saya di sini. Tapi saya tetap menurunkan mimpi, saya berdoa setiap hari, ya Allah, saya pingin menjadi seorang wirausaha, entrepreneur, nggak tahu caranya. Dan dari situ saya sudah mulai mimpi-mimpi gila, cara-cara gila, dan terus. Dan di 2015 saya di-approve, diijabah, saya jadi seorang wirausaha, jadi entrepreneur dengan posisi minus hutang di atas 300 juta dan tidak bisa membayar. Satu sisi saya di-approve, disetujuin. Kalau panjenengan masih ingin lihat lagi, silahkan cek di YouTube-nya siapa ya? Krisbo makan. Cerita bagaimana saya memulai usaha entrepreneur di bidang siomay wondes. Di situ saya sharekan detail, dan videonya juga viral waktu itu sampai 3 juta viewer.
Ini coba saya cek di sini, mungkin bisa buat referensi juga. Kenapa kok saya berbicara kadang-kadang dibilang ngawur, dibilang gila, tapi itulah yang tak jadikan nyata, teman-teman. Makanya kalau teman-teman di sini yang TikTok affiliate, saya pun mimpi miliaran tadi. Masih mimpi. Wong sekarang aja pendapatan saya masih 50, 10, bahkan 0 gitu ya. Tapi itulah yang saya jalankan dalam kehidupan saya ya. Jadi bukan berarti saya ngoceh ini sudah terbukti. Nggak juga, cuman memang mimpi-mimpi gila. Kalau teman-teman yang ngelihat video ini, yang baik ambil, yang buruk buang ke laut. Kalau teman-teman kasih komentar hanya untuk membunuh, menjatuhkan, mendingan nggak usah. Tapi kalau untuk mempertumbuhkan, gaspol. Ayo kita bertumbuh. Dan teman-teman kalau yang mau kongko, mau nongkrong, silahkan, saya open. Silahkan datang langsung ke Siomay Wondes di Kebon Jeruk dekat RCTI. Mari kita ngobrol bareng-bareng ya. Di situ ya. Saya sangat-sangat terbuka dengan untuk mempertumbuhkan ya. Tapi kalau hanya untuk menjatuhkan, itu mendingan nggak usah. Ke laut aja gitu ya. Karena bangsa ini butuh dari 270 juta orang itu entrepreneur wirausahanya tuh cuma di kisaran nggak nyampe 10%. Artinya apa? Berapa banyak pengangguran yang terjadi di Indonesia? Butuh orang-orang yang luar biasa, yang berani mimpi gila, berani menjemput jalan, gimana membuka peluang ke saudara-saudara kita. Dan salah satunya dengan TikTok affiliate tadi. Makanya kenapa saya bilang harus miliaran supaya punya motivasi, semangat menggempur. Lagi-lagi endingnya lillah, itu yang saya pegang ya. Krisbo makan-makan, coba saya tanya. Nah ini kalau mau lebih lihat lagi silahkan di Krisbo makan cari videonya yang paling tinggi penjualan, yang paling tinggi penontonnya nih ya. Akunnya Krisbo makan, terus caranya cari video yang paling populer nih, terpopuler. Nah, nih 3,5 juta ya. Nah itu, saya bukan masalah songong, itu karunia Tuhan yang diberikan gitu. Saya juga nggak kenal beliau, saya datang, mereka datang di interview dan ternyata saya membawa kebermanfaatan dengan pikiran-pikiran gendeng saya, pikiran ngawur-ngawur saya, ternyata beliau datang dan menjadi video populer. Dulu waktu datang beliau itu masih 70 ribuan subscriber, sekarang sudah 173. Dan itu proses perjalanan, saya cerita apa adanya, dengan kengawuran, keluguan, kekatroan, apa adanya. Bahkan mimpi-mimpi pun saya juga siarkan di situ, disampaikan di situ. Jadi ini salah satu mimpi saya. Nih salah satu mimpi gendeng saya ya teman-teman. Masalah ini lillahi ta'ala walau alam. Walaupun sekarang kalau saya sedekah juga masih 10.000, 20.000, sebisanya bahkan enggak gitu. Tapi mimpi boleh, cita-cita boleh. Itu ya, Mas Bang Zul. Sekali lagi, kalau panjenengan masih mau kongko, saya nggak perlu testimoni, karena belum ada testimoni. Langsung aja datang. Saya tunggu kedatangannya di Siomay Wondes untuk kita ngobrol, bercerita, belajar bareng. Asal untuk pertumbuhan. Kalau cuma untuk debat, untuk mencela, nggak urgent, nggak usah ya. Itu. Jadi cerita teman-teman semua silahkan diambil hal yang positifnya di sini. Kalau keburukan buang aja ke laut. Saya lagi-lagi di sini share masalah kebodohan, ketololan, kegoblokan saya di bidang gimana saya belajar TikTok affiliate. Tetapi di sini saya lihat bahwa TikTok ini ada peluangnya. Kita nggak harus banyak modal, kita bisa eksekusi. Di sini ada jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha, di mana bisa jadi solusi bagi saudara-saudara kita, bagi saya, bagi teman-teman. Dimanapun asal bisa ada koneksi internet, bisa menghasilkan. Itu luar biasa ya menurut saya. Dan itu suatu peluang, dan salah satu hal yang saya mimpi-mimpikan dulu. Bisa jadi saya gempur di sini, saya berhasil di tempat lain. Saya bisa jadi di tempat lain saya gempur, berhasil di sini. Nggak tahu, itu jalannya Tuhan. Pokoknya jangan takut untuk mimpi miliaran, triliunan, bahkan karena Allah Maha Kaya ya. Kita nggak tahu siapa yang akan dinaikkan derajatnya. Saya banyak kenal temen yang tadinya junior saya komporin, kengawuran saya, kendesoan saya, kekatroan saya, beliau malah justru miliaran beneran. Sampai sekarang bawaannya sudah Alphard segala macam, sedangkan saya masih begini aja.
Tapi saya nggak apa-apa, saya bahagia bisa memotivasi orang. Kalau dengan kekatroan saya bisa motivasi panjenengan semua, why not? Dan panjenengan cerita semua, panjenengan semua motivasi semua, sampean semua, itu jadi penyemangat saya untuk terus bergerak dan bergerak. Lagi-lagi hasil lillah. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.